Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'mah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin sidang jamaah tarwih yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, tiadalah kata yang paling pantas kita ucapkan pada kesempatan ini kecuali dua kalimat, alhamdulillah wa syukurillah. Dua kalimat yang sangat ringan kita ucapkan, dua kalimat yang sangat pendek, tapi di sisi Allah kalimat ini sangatlah berat timbangannya di sisi Allah. Kalimat ini memberikan tanda bukti kepada kita sebagai hamba yang senantiasa bersyukur atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semua. Salawat dan taslim kita kirimkan kepada baginda Nabiullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hadirin sidang jamaah dimuliakan oleh Allah. Satu hadis yang pernah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Inna fil jasadi mudghah, fa idza salahat salahal jasadu kullu, fa idza fasadat fasadal jasadu kullu, ala wahyal qalb. Apa kata Nabi? Bahwa di dalam tubuh kita ini ada segumpal daging. Apabila daging tersebut baik, kata Nabi, maka semua akan menjadi baik. Sebaliknya, kalau segumpal daging itu buruk, maka semua yang ada di anggota tubuh kita ini ikut menjadi buruk. Apa itu kata Nabi? Ala wahyal qalb, hati kita. Jamaah dimuliakan oleh Allah. Hati adalah chips di dalam tubuh kita. Yaro'atitta mencaji pusai chip di dalam tubuh kita, sehingga kata Nabi, orang yang bisa berbuat baik, orang yang ikhlas, orang yang senantiasa khusyuk dalam beribadah adalah orang yang senantiasa mampu menjaga hatinya. Ya. Kalau hati ini tidak baik, maka tentu segala ibadah yang kita lakukan, Bapak Ibu sekalian, pakitata sengiyemi majai kalau irita. Bareng kalingat tayemi namanya masab di ku anu majai yang kalingat ibuji. Kaki kita suka berjalan di tempat-tempat maksiat, sulit berada di tempat-tempat ibadah. Kenapa? Karena sumbunya, chipsnya ini yang salah. Makanya itu Nabiullah Ayub alaihissalam, Bapak Ibu sekalian, ketika beliau diuji oleh Allah, diuji kepada Allah Ta'ala dilasa agak sana nakatulung ngiule watakalina. Ya. Sampai-sampai istrinya yang beberapa itu meninggalkan beliau. Angka menicit di benena ya naruh kasih monrangi dan menyampaikan kepada Nabi Ayub, wahai Nabiullah Ayub, wahai suamiku, mintalah, berdoalah kamu kepada Allah. Kamu ini adalah seorang nabi, tentu Allah akan mendengarkan doa-doa kamu. Eloi kifunala ta'ala, supaya itulah samu engkai koritu faja atau sembuh. Apa kata Nabi Ayub? Wahai istriku, masiri ke akifunala ta'ala. Kenapa? Berpuluh-puluh tahun Allah selalu memberikan kenikmatan kepada saya. Nampi siaga tanakan nakalasay
Ini pesan nasi banding dengan nikmat yang diberikan oleh Allah yang berpuluh-puluh tahun itu. Wahai istriku, masiri ke aki pengala ta'ala mellah. Jangan mulakan oleh Allah. Tapi apa yang diminta oleh Nabi Ayub ketika dia beribadah kepada Allah? Wahai ya Allah, saya ikhlas, saya rela tubuh ini dimakan oleh ulat ya Allah. Saya ikhlas nandre mana watakaleku ulo huang tapi cek dikasih paril wakku aga yero tatarungan ngak lilaku sibaatiku ye kunandre to lilaku fal iyaro ula aga na pale upake rampe-rampe ki foto tapu serta dari kunandre atiku ula fuang apalagi yang saya bisa pakai untuk mengingatmu ya Allah. Ya Allah, tinggalkanlah lidah dengan hatiku. Saya ikhlas seikhlas-ikhlasnya. Nanremana watakaliku iyaro ule puang. Kenapa Nabi Ayub meminta hati dan lidahnya? Nasabah iya tuh hati iya itu mapat tentu. Satu-satunya anggota tubuh kita yang ada di dalam tubuh kita ini yang mampu mengenal Allah dengan sebaik-baiknya hanya hati kita. Yarawan dipahami pengala ta'ala madece ati tabawang. Sehingga apa yang terjadi ketika ada orang rusak hatinya, masolat hatinya, maka pasti dia akan jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya makanan reguruta, jangan hanya sibuk memberikan nutrisi makanan kepada anggota tubuhmu. Ya. Jangan hanya sibuk memberikan makanan terbaik kepada anggota tubuh kita. Nasang tahu yang makan empat sehat lima sempurna ilele nare yero selalu berjalan berlari subuh dokter lari subuh sehat badan ini tapi dia lupa dia nangkanalengi nutrisi makanan kepada hatinya. Maka jangan heran ada saudara kita Bapak Ibu sekalian dia mampu berjalan 10 kilo berlari 10 kilo setiap hari akan tetapi rumahnya berdekatan dengan masjid denul le makai ajena tang masjid aganna malasa atinna malasa hatinya yang sakit. Kenapa? Sibuk memberikan nutrisi terbaik kepada badannya akan tetapi lupa memberikan nutrisi kepada hatinya. Jadi ternyata ya tuati temataki butuh juga makanan nutrisi terbaik. Ada yang roh andrena titar sangan regruta. Yang pertama adalah zikrullah, mengingat Allah, berzikir kepada Allah. Itulah makanan hati kita. Ayana tu biasa kau tu pura masam paja ya tuda kita masih kiri. Ya. Maka tu biasa sila surta ya purana masam paja. Lupa nama dek. Ya. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Tapu. Kadi mau turun yang kali kurang. Ya. Padahal jangan lupa kayak kita lo ibandre. Ya, pandre-pandre kita agero asikri-sikri mengingat Allah. Kenapa? Hati ini butuh nutrisi. Karena kapan hati ini sakit? Angka tu nasa tahu makalah. Punai lasa aga sana SMS. Agero lasa SMS. Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Ya. Senang melihat orang susah. Ya ku angka bali bola nama susah. Karena musibah. Sabana kita merenduh ay nasa muala maka dah memang kudu pai senang kalau orang terkena musibah. Sebaliknya kalau ada saudaranya, ada tetangganya mendapatkan nikmat alena masusah alena na dulu matin ramatan sa waya kasi nalyang yarogi tiga si malami nalyang otot masusah hatinya tidak tenang. Kenapa? Karena ini hati yang rusak Pak. Makanya butuh nutrisi. Apalagi yang kedua, nutrisi terbaik untuk hati kita, yaitu banyak-banyaklah datang mendengarkan ceramah agama. Ya, ini tuh tujuan atau joka tuh dama Pak B itu sebenarnya lo si pandri ati. Ya, Pak ini tuh tatu ya, silalona mata po silalona deh, silalona makasiku masih Allah Akbar. Kasih Pak, masusi matu ya, nasile si sandalana. Iya, masa adalah jepi joka lah, masa adalah kulit lesu. Padahal dia mata pe dia masih. Ketika keluar masusi tak pernah. Kenapa? Kurang nutrisi hati ini. Ya. Makanya perlu dijaga, terutama ibu-ibu.
Nah, mesti dijaga hati, apalagi dalam bulan suci Ramadan ini, apalagi ibu harus menjaga hatinya. Pak Magai, dah salah, dah kutima apa kere-kere bapak. Tadi budi, jeloi mati teduman resu mana keraji pai tedu. Bapak ada, oto no, wih rajipah. Iya. Pada akhirnya ya kuda atau sabara nanti akan menrek emosi tah. Pada akhirnya pahala yang disediakan oleh Allah itu rusak gara-gara kita emosi, rusak gara-gara kita marah. Nah, sabak seakan-akan kita tidak rela. Nah, sabak angka apa kiri-kiri bapak. Nah, ini hati-hati juga, ini hati betul. Apalagi nutrisi terbaik untuk hati kita adalah banyak-banyaklah berselawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, koto tudatu dah kuto kota, tudatu aku belum baluta. Dia nama riga atau masalah salawat. Kenapa kita mesti bersalawat? Selain itu adalah nutrisi hati kita. Ya Rasulullah manfaatna supaya kita, ketika nanti di akhirat kelak kita mudah mendapatkan syafaatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi tohak biasa nyalita. Jangan sampai Pak Yetu hati itu mataki pada lona maka daci malegu mapake di sisi-sisinya semua ini banyak penyakit. Ya, megalada lah sakoi wirin naik. Ketika sakit ibu anu ini adalah sariro, angka pediati, angka seriati, ada sombong, angkuh, iri hati dan segala macam. Kemana nih kue? Ketika dikasih peluang untuk masuk, bahaya. Makanya mesti kita kasih nutrisi cepat supaya ini hati tetap sehat. Aku sehat hati tak mudah menerima kebenaran. Yeku ina sehati maka empat tamah. Angkat top pengajari ki di doto macai. Angkat top pitaki lalam malampu maka sing kita bisa menerima dengan lapang dada. Kenapa? Hati kita ini luas. Makanya itu Nabi ketika dia menghadap Allah dia dibelah dadanya. Menurut riwayat angka maka dawet kedua ibalah dada Nabi tak diisikan hatinya dengan hikmah. Ada yang engkau maka kepa. Ya. Apa fungsinya itu? Supaya Rasulullah memiliki hati yang luas. Barang siapa yang memiliki hati yang luas, tidak ada peluang di dalam dirinya untuk marah. Tidak ada peluang syaitan untuk masuk. Kenapa? Hatinya luas. Sekotor apapun air kotor masuk di situ, ia tidak akan mempengaruhi hati kita. Karena itu istilah maka hati seperti samudra yang luas. Yeku maluangi iro hati tanpa padar samudra. Sebesar apapun noda itu yang akan masuk di dalamnya itu dia tidak akan mempengaruhi. Ya, tapi kumacik ke atita anu cedek bawang elah bersih. Kenapa? Sempit hati ini. Hadirin sudah jamu dimuliakan oleh Allah. Terutama bagaimana kita bisa lebih khusus salat di bulan suci Ramadan ini. Nah, Pak Guru di Andre Guru tak angkat itu ya sama kada ahli tarekat. Ya, nama makan kiro tarekat aga siro tarekat air. Sebenarnya tarekat itu artinya jalan, lalem. Ya, angka Pandritata dia mendapatkan kebiasaan, dia mendapatkan doa-doa yang dia selalu istiqomah. Ternyata ada efeknya dalam kehidupannya. Wih, tapa makasih nasa dia roh perasaan, makasih kehidupannya dan lebih dekat dengan Allah. Mebuni tarekat. Umpamanya kalau sana Sanusi, maka ini tarekat Sanusiyah. Kenapa? Dia senang biasa istiqomah dalam melakukan doa-doa itu sehingga ada hasil, ada kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh Allah. Hadirin sidang yang dimuliakan oleh Allah, sebagai kesimpulan Bapak Ibu sekalian, bahwa marilah kita dalam bulan suci Ramadan ini membuka hati kita seluas-luasnya, ya, menerima kebenaran itu. Tapi tentunya sebelumnya itu, marilah kita memberikan nutrisi terbaik dalam hati kita. Ipanda ya roh atita, aga andrena atita endre yang pertama. Yang kedua, sering-seringlah membaca Al-Quran. Yang ketiga, berselawat kepada Rasulullah. Dan yang terakhir, yang keempat adalah sering-seringlah mendengarkan ceramah-ceramah agama supaya hati ini senantiasa dekat dengan Allah, menerima kebenaran itu. Saya kira inilah yang sempat saya sampaikan Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan barakah Allah Ta'ala. Wabillahi taufiq wassaada. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.